believe him, mate. He's... Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Redemption atau Hummingbird. Film ini dibintangi oleh Jason Statham yang kita tahu ketika beliau main film action, jarang sekali ada yang gagal. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan sebuah drone yang mereka beri nama Hummingbird sedang menayangkan sebuah pertempuran di Afghanistan. Diketahui beberapa marinir yang pada saat itu di dalam tank harus tewas karena mendapatkan serangan. Setelah itu terlihat seorang marinir khusus bernama Joseph Smith sedang membrutal menembakkan senjatanya sambil membawa seseorang. Beberapa bulan kemudian dikabarkan dari radio militer Inggris kalau seorang marinir khusus bernama Joseph Smith telah melarikan diri dari rumah sakit setempat. Diketahui kalau Joseph Smith mengalami gangguan mental setelah perang di Afghanistan. Bahkan Joseph Smith ini juga masuk ke dalam DPO. Film berlanjut ke 1 tahun setelah itu. Di sana ada 2 preman yang sedang mengacau dengan menghajar para gelandangan di sana. Diketahui kalau Joseph Smith sekarang mengganti namanya menjadi Joy, dan kini ia berubah menjadi seorang gelandangan. Diperkenalkan juga seorang wanita yang selalu menemani Joy bernama Isabel. Isabel menyuruh Joy untuk tidak melawan preman tersebut. Di sana Joy menyuruh Isabel untuk cepat lari dari sana. Sementara Joy dihajar habis-habisan. Lalu di suatu kesempatan, Joy berusaha lari dari kedua preman tersebut. Karena Joy sendiri pada saat itu masih cedera akibat perang di Afghanistan dulu. Joy terus berusaha kabur dari kejaran preman tadi. Ia naik ke atap apartemen dan tak sengaja menemukan jalan untuk masuk ke salah satu apartemen di sana. Beruntung pada saat itu pemilik apartemen sedang tidak ada di sana. Joy yang tahu kalau si pemilik apartemen sedang tidak ada, ia pun langsung AO dulu dan menenangkan pikirannya. Bahkan di pagi harinya, Joy yang sadar kalau dirinya sangat kucel, ia pun memutuskan untuk mandi dan memotong rambutnya. Di balik itu, Isabel sendiri ternyata berhasil ditangkap oleh si preman dan membawanya pergi. Sementara Joy yang kini sudah kembali tampan, tak sengaja ia mendengar sebuah pesan telepon rumah yang mengatakan kalau si pemilik apartemen itu sedang berada di luar negeri dan akan kembali pada 1 Oktober, yaitu 8 bulan kemudian. Keberuntungan Joy tak sampai di situ, ia juga menemukan kunci rumah dan kunci mobil. Bahkan saat melihat surat yang berserakan, ia juga menemukan kartu kredit pemilik apartemen yang dikirimkan oleh bank. Hingga Joy memutuskan akan tinggal di sana sampai si pemilik apartemen itu pulang. Setelah itu, Joy pergi ke ATM dengan menggunakan kartu kredit pemilik apartemen. Ia mengambil uang lalu ia gunakan untuk mabuk. Sesekali ia teringat kenangannya dulu saat perang di Afghanistan. Lalu setelah itu Joy menemui seorang biarawati yang sering membagikan makanan untuk para gelandangan. Wanita itu bernama Christina. Di sini Joy menanyakan apakah Christina melihat Isabel. Christina menjawab beberapa hari ini ia tak pernah melihat Isabel. Christina juga sangat kaget ketika melihat penampilan Joy seperti itu. Lalu Joy yang merasa dulu sering dikasih makan oleh Christina, ia langsung memberikan uang yang cukup banyak untuk Christina. Esok harinya, Christina yang merupakan seorang biarawati, ia menyumbangkan uangnya kepada gereja. Sementara sisanya, ia gunakan untuk membeli tiket pertunjukan balet yang dari dulu sangat ia sukai.
Di sisi lain, Joy teringat lagi saat perang di Afghanistan, yang pada saat itu ia berada di dalam tank, lalu datang serangan yang mengakibatkan semua temannya tewas dan hanya dirinya lah seorang yang berhasil selamat. Sampai saat ini, Joy juga sering merasa sakit di bagian tulang rusuknya karena dulu terkena tembakan. Dirasa cederanya kembali kambuh, Joy menemui lagi Christina untuk meminta obat. Christina menyarankan Joy untuk pergi saja ke rumah sakit. Namun mengingat Joy adalah DPO yang lari dari pengadilan militer, maka hal itu tak mungkin ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Joy berinisiatif menyebarkan brosur untuk mencari Isabel, mengingat Isabel sudah ia anggap adiknya sendiri. Ternyata brosur itu sampai ke Isabel dan Isabel memberi pesan telepon kepada Joy kalau ia baik-baik saja dan sekarang ia bekerja bersama preman waktu itu untuk mengumpulkan uang lalu pindah dari kota ini. Setelah itu, tetangga apartemen mulai curiga terhadap Joy dan menanyakan siapa sebenarnya Joy, mengingat mereka tak pernah melihat sama sekali keberadaan Joy sebelumnya. Di sini Joy mengaku kalau ia adalah pacar gaynya si pemilik rumah. Beruntungnya tetangga di sana percaya terhadap Joy. Kemudian Joy yang merasa sudah sangat merugikan si pemilik apartemen, ia memutuskan untuk bekerja di sebuah restoran Cina untuk mendapatkan uangnya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak menggunakan kartu kredit si pemilik rumah, bahkan kartu kredit tersebut Joy gunting. Hari demi hari Joy terus bekerja di sana. Hingga suatu malam manajer restoran itu meminta bantuan kepada Joy, yaitu untuk menegur gerombolan preman yang tidak mau pergi dari restoran tersebut padahal mau tutup. Joy awalnya ngomong baik-baik kepada mereka, namun mereka langsung menantang Joy berkelahi di luar. Pada akhirnya mereka pun dihajar. Leave him, mate. Pemilik restoran yang kagum melihat perkelahian Joy, ia langsung membawa Joy kepada mafia Cina bernama Ming Choi. Ming sendiri ternyata sedang mencari supir dengan upah yang sangat besar. Tentu Joy yang memang membutuhkan uang, ia pun setuju. You wanna work? Yeah. Sesekali Joy juga datang ke sekolah anaknya hanya untuk melihat istri dan anaknya, namun masih belum berani menemui mereka. Ternyata Joy ini bekerja sebagai supir pribadi Ming. Namun tak itu saja, Joy juga bertugas untuk menagih hutang kepada para mafia lain yang dianggap berhutang kepada Ming. Terlihat Joy menghajar mereka yang tidak mau bayar. Dari pekerjaannya sekarang, Joy mendapatkan uang yang sangat banyak. Dengan uangnya itu, Joy juga tidak lupa selalu memberi makan kepada para gelandangan melalui Christina. Bahkan para gelandangan itu sudah menganggap Joy sebagai malaikat. And this is from Crazy Joe the Angel. And there is fish and chicken and pancakes. Suatu hari ketika Joy sedang membeli energen di minimarket, tak sengaja ia bertemu dengan mantan istrinya. Sang mantan langsung marah ketika melihat penampilan Joy seperti orang kaya, sedangkan ia dan anaknya sedang kesusahan. Bahkan untuk bayar sewa rumahnya saja, ia harus memuaskan nafsu sang pemilik rumah. My job, I've been paying the landlord with blowjobs. Lalu Joy memberikan uang cukup banyak untuk biaya mantan istri serta anaknya. Sementara untuk Christina, Joy memberikan puluhan kotak hadiah serta sebuah gaun. Joy juga mengajak Christina untuk makan malam bersama di pinggir jalan. Ternyata Christina datang ke sana hanya ingin memberi kabar kepada Joy kalau Isabel kini telah tewas dan jasadnya ditemukan polisi di pinggir sungai. Mendengar hal itu, Joy pun langsung marah.
Christina mencoba menenangkan Joy sembari menyuruh Joy untuk terus berbuat baik. Esok paginya di apartemen, Joy mulai berpikir kalau ia harus balas dendam atas kematian Isabel. Dimulai dengan mendatangi kedua preman yang dulu pernah mempekerjakan Isabel. Mereka sangat terkejut dengan penampilan Joy yang sekarang. Namun mereka langsung menodongkan pisau ke arah Joy. Joy sendiri hanya membawa sendok untuk menghajar mereka. Setelah preman besar dilumpuhkan, Joy bertanya kepada yang satunya siapa yang telah menghabisi Isabel. Sayangnya preman tersebut tidak mengetahui namanya, hanya tahu ciri-cirinya saja, yaitu umur sekitar 30 tahunan dan memiliki luka di atas matanya, serta bekerja di kota sebagai bandar. Esok harinya, Joy mengirim surat kepada Christina untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Dan ternyata Christina datang ke sana dengan gaun yang dulu dibelikan oleh Joy. Joy menyuruh Christina mencari informasi lewat polisi yang ia kenal kalau si pembunuh Isabel ciri-cirinya adalah umur 30 tahun, bekerja di kota sebagai bandar, lalu ada bekas luka di atas matanya. Lama mereka berbincang, hingga Christina mabuk ciu. Di malam berikutnya, seperti biasa Joy menagih hutang atas perintah Ming atasannya. Di sana orang yang ditagih malah lebih galak daripada yang nagih. Joy pun langsung menghajar mereka. Ketika Joy hendak kabur dari tempat itu, terdapat kabar dari radio polisi kalau Sersan Joseph Smith atau Joy kembali ditemukan dan dikabarkan ia dekat dengan seorang biarawati bernama Christina. Kepolisian pun langsung menghampiri Christina dan menanyakan keberadaan Sersan Joseph atau Joy. Di sini Christina tentu saja mengatakan kalau ia tidak kenal dengan Joy. Ketika Christina hendak pulang, ia dihampiri Joy, lalu Joy mengantarkan Christina pulang. Di tengah jalan, Christina bercerita kalau dirinya dulu bercita-cita menjadi penari balet. Bahkan ia juga sekolah balet dari umur 10 tahun. Namun ternyata sang guru balet malah melampiaskan nafsu bejatnya kepada Christina. Dan hal itu dilakukan 17 kali. Hingga suatu saat, ketika Christina dipaksa lagi untuk melampiaskan hawa nafsunya, ia langsung menghabisi guru tersebut. Karena masih sangat muda, Christina tidak dipenjara, namun ia dikirim ke biara sampai sekarang ia menjadi seorang biarawati. Kemudian esok harinya, Joy diantar oleh Ming menuju admin para mafia Cina untuk bertanya tentang siapa orang yang memiliki ciri-ciri yang telah membunuh Isabel. Ternyata admin itu tahu percis siapa yang dimaksud oleh Joy. Namun sebelum mengatakannya, admin tersebut memberi satu tugas untuk Joy. Tak pikir panjang, Joy pun langsung mengiyakannya. Ternyata tugasnya saat itu adalah mengantar puluhan wanita yang akan mereka jual. Bahkan dari wanita-wanita itu ada yang masih kecil. Walaupun dengan perasaan tidak tega, Joy pun terpaksa membawa para wanita tersebut. Sesampainya Joy di tujuan, ia langsung diberitahu kalau orang yang Joy cari bernama Max Forrester. Esok harinya, tepat pada tanggal 1 Oktober, Joy meminta Christina untuk memotret dirinya. Ternyata Joy akan mengirim foto dirinya kepada sang anak dan berharap sang anak menyangka kalau Joy adalah orang baik. Karena setelah ini Joy akan merubah penampilannya. Christina bingung dan bertanya apa yang akan Joy lakukan, namun Joy tak mau memberitahunya. Setelah itu, ketika mereka berada di sebuah kafe, Christina bercerita kalau besok ia akan pergi ke Afrika untuk mengabdi kepada Tuhan. Namun sebelum mengabdi, ia mengajak Joy untuk melakukan aha-aha.
Tak pikir panjang, Joy pun langsung membawa Christina ke apartemen yang ditinggalinya. Namun baru aja cerit, sang pemilik apartemen yang selama ini ditinggali Joy telah datang. Karena memang pada tanggal 1 Oktober ia akan pulang. Ia kaget ketika hendak membuka pintu, ternyata pintu itu dikunci dari dalam. Saat mengintip di bolongan pintu, ia melihat Joy dan Christina keluar dari jendela. Ketika mereka sudah berhasil melarikan diri, Joy mengajak Christina untuk hidup bersamanya bersama uang yang telah dimiliki Joy. Namun Christina hanya mengatakan kalau Joy harus menjadi orang baik. Untuk terakhir kalinya, Christina mengajak Joy untuk menonton pertunjukan balet yang akan digelar pada jam 8 malam. Lalu Christina pun pergi. Malam harinya, Joy menyempatkan diri untuk pergi ke rumah mantan istrinya.